Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Andika Pramudia dengan nomor induk mahasiswa 2020-80-120. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penyusunan proposal usaha untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan produk keripik balado. Pertama, kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan dengan latar belakang. Usaha di bidang makanan adalah sebuah usaha bisnis yang memiliki peluang yang menjanjikan. Usaha ini memiliki peluang paling besar ketimbang bisnis di bidang lainnya. Ada beberapa faktor yang mendukung asumsi ini, di antaranya, makanan adalah sesuatu yang akan terus dicari orang, dan sangat memungkinkan pembeli akan kembali membeli lagi ketika ia puas dengan produk makanan yang dijual. Hal ini tentu saja berbeda dengan usaha di bidang lain seperti fashion maupun alat-alat elektronik, yang mana pembeli cenderung cukup membeli sekali sampai barang tersebut tidak bisa digunakan lagi. Kedua, makanan juga termasuk barang yang relatif murah, lebih murah ketimbang produk lain. Hanya saja, peluang bisnis ini tentu perlu dibarengi dengan kreativitas yang harus terus diasah. Perlu inovasi dan kreasi terhadap produk yang dijual, karena kian waktu persaingan dalam bidang ini menjadi semakin ketat. Selain itu, kualitas produk juga harus terus dijaga. Kita masuk ke visi dan misi usaha, yaitu mengembangkan produk makanan ringan dengan representasi modern untuk menarik atensi pembeli. Lalu tujuan pendirian usaha, yang pertama ada menjalin relasi dengan pelanggan, yang kedua ada berburu pengalaman, dan yang ketiga mendapatkan laba atau keuntungan. Untuk gambaran umum usaha, keripik balado adalah makanan ringan yang sudah banyak dijual di Indonesia. Keripik ini memiliki cita rasa yang enak dan renyah. Dengan tingkat kepedasan yang bisa diatur sesuai selera konsumen, keripik ini sudah menjadi makanan yang sangat bisa menarik hati pembeli. Biasanya, keripik balado selama ini hanya dijual dengan satu macam rasa atau tingkat kepedasan, tanpa adanya inovasi lain. Pada proposal ini, penyusun ingin membuat keripik balado di luar kebiasaan yang ada dengan menambahkan berbagai tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Selain itu, kemasan yang digunakan juga akan menggunakan kemasan yang menarik dan higienis. Untuk itu, bisnis yang akan dikembangkan adalah bagaimana memasarkan keripik balado ini sehingga dapat dijamah oleh masyarakat yang lebih luas. Kita masuk ke bab 2, yaitu perencanaan di bagian strategi produk. Untuk mendukung penjualan barang dan jasa yang ditawarkan, perlu adanya strategi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Produk yang dijual menjadi faktor paling penting dalam menjadi penentu sukses atau tidaknya sebuah usaha bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa daripada mempertimbangkan soal harga, konsumen lebih mengutamakan kualitas dari sebuah produk. Selain itu, kinerja dan inovasi dari produk juga ikut mempengaruhi. Maka berdasarkan konsep berpikir di atas, strategi pemasaran difokuskan pada koreksi dan inovasi produk secara berkelanjutan. Perlu adanya komitmen kuat dalam menjaga kualitas produk dan berusaha untuk meningkatkannya secara berkala. Selanjutnya, kita masuk ke strategi penetapan harga. Menetapkan harga barang maupun jasa yang dijual dengan tepat adalah salah satu strategi kunci di berbagai bidang bisnis karena persaingan global yang terus meningkat. Harga sangat mempengaruhi minat pembeli dan juga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Harga selalu menjadi pertimbangan khusus pembeli terhadap produk yang akan dibeli. Ada beberapa opsi strategi penetapan harga yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, menerapkan harga yang murah. Yang kedua, menggunakan harga berdasarkan biaya jasa yang diberikan kepada konsumen. Mengenai harga yang ditentukan, kami menyesuaikan dengan target pasar yang kami incar, yaitu seluruh kalangan dimulai dari remaja, dewasa, hingga orang tua. Maka, penetapan harga yang dibuat disesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran masyarakat secara umum, jadi tidak mematok harga yang terlalu mahal. Lalu selanjutnya untuk strategi promosi. Untuk saat ini, saya selaku penyusun masih berfokus pada penjualan online dengan memanfaatkan beberapa platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, serta memperluas promosi dengan mendaftarkan produk keripik balado ini ke ojek online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Selain itu, keripik balado juga merencanakan untuk membuka offline store. Lalu kita masuk ke strategi distribusi. Proses distribusi perlu dilakukan dengan baik karena distribusi insentif memungkinkan memerlukan penetapan harga yang kompetitif ketimbang distribusi selektif atau eksekutif. Strategi penetapan harga meliputi menentukan penetapan harga atas produk baru, mengevaluasi kebutuhan yang ada untuk menyesuaikan harga produk, mengubah strategi modifikasi produk, menanggapi tekanan dan persaingan maupun ancaman-ancaman perang harga lainnya dengan terus upgrade strategi. Lokasi produksi dan offline store yang direncanakan terletak di Perumahan Wisma Jaya Blok A nomor 13, Bekasi Timur. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu pemasaran.
Untuk segmentasi, penerapan segmentasi memasarkan produk keripik balado untuk semua kalangan, dimulai dari remaja hingga orang tua. Lalu untuk penetapan pasar, sasaran pasar yang dibidik adalah seluruh masyarakat Kota Bekasi dan masyarakat di luar Kota Bekasi. Positioning adalah adanya gambaran yang cocok untuk menjadi alasan bagi konsumen atau pelanggan yang tertarik membeli produk. Secara umum, masyarakat menyukai makanan gurih sebagai cemilan. Kita masuk ke bab terakhir yaitu penutup. Untuk kesimpulan, prospek penjualan keripik balado dengan varian unik yakni tingkat kepedasan yang bisa diatur dapat dikategorikan baik karena didukung oleh penyajian yang menarik, juga kemudahan pencarian bahan baku sehingga bisa menjual dengan harga yang menyesuaikan pasar. Pesaing yang menjual produk yang sama juga belum terlalu banyak, sehingga pasar yang dimiliki masih sangat luas. Harapannya, produk keripik balado ini dapat diterima oleh masyarakat luas, karena mengusung produk yang berbeda dengan produk keripik balado lain dengan wajah baru yang menarik. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, dengan mutu dan rasa yang terjamin. Meski demikian, inovasi baru harus terus dikembangkan. Misalnya, dengan menambah varian rasa yang ada agar tidak tersaingi dan tersingkirkan dari pasar bisnis. Sekian presentasi proposal usaha untuk studi kelayakan bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.